Itu jadi kurang seru sih. Yang kemarin itu dibandingkan yang sekarang sedang dibicarakan. Oh, seruan sekarang gitu ya. Apa yang menurut Anda kalau sekarang lebih seru? Kenapa? Gini, menurut saya ada satu hal yang luar biasa datang dari acara ini pada malam ini. Oke. Ya, yang perlu sekali mendapat perhatian dari media massa, dari wartawan, dari LSM, dari semua pihak. Yaitu tuduhan bahwa Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Saya nggak tahu secara hukum apakah itu adalah sebuah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau benar itu dilakukan, ya, menyuap agar perkara tidak dilanjutkan dan penyuapannya triliunan rupiah. Proyek ya? Penyuapan dalam bentuk proyek triliunan rupiah. Nah, biar bagaimanapun, ya saya tentu aja Anda tahu saya pendukung Jokowi. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sangat mengejutkan. Tapi ada satu hal yang harus saya ingat sekarang, yang saya harus sadari. Itu adalah pernyataan dari Egy Sujana. Saya nggak kenal sama Egy Sujana kecuali bahwa dia dulu adalah senior saya ketika saya kuliah dulu, ya. Tapi saya tidak memiliki kedekatan seperti Bung Rasman gitu ya, atau barangkali Bung Michael. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah Bung Rasman bukan bertanya tentang yang tadi, ya, bahwa apakah Anda datang ke sana untuk minta maaf atau tidak. Itu adalah menurut saya jadi soal kecil. Soal ijazah palsu ini aja jadi soal kecil dibandingkan soal penyuapan. Jadi kalau dari kubunya Jokowi saya rasa penting. Bung Andi juga perlu nih. Ya. Kasus ijazah ini kasus kecil, tapi soal penyuapan apalagi tadi proyek triliunan rupiah itu hal yang baru yang hari ini terbuka dan itu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi, harus jelas. Karena ini pertama kali ini terbongkar. Baru kali ini terbongkar. Apakah hoax atau enggak ada yang tahu. Nah ini makanya penting untuk mengetahui apakah itu hoax atau bukan. Dan ini ada caranya bertanya kepada satu Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu ditanya nih saya rasa. Pak, betulkah Bapak menawarkan proyek triliunan rupiah kepada Bung Egy Sujana agar dia tidak lagi melanjutkan perkara tuduhan ijazah palsunya? Itu satu. Ini sebentar, ini jangan sampai ada sesat. Ini kan karena perkara hukum ya. Kita bacakan persis. Jadi jangan sampai kemudian ada kesimpulan yang kemudian. Oke, bacakan lagi sedikit. Iya, gini ya. Nih, kalimatnya begini. Biar kita paham ya. Bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Benar ya dia datang ya. Bahkan ada undangannya ya, ada undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Luar biasa. Ya. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready triliunan. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, M itu maaf ya. Demi Allah BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Jadi sebenarnya kan tidak ada kita bisa mengatakan langsung wah ini suap menyuap. Oke. Yang terjadi adalah ada tawaran proyek. Kita nggak tahu. Tapi tawaran proyek itu kondisinya sebentar, ini saya harus suap dong Bung Refli. Tawaran proyek dan kasusnya selesai. Oh enggak, jangan, enggak boleh. Dalam hukum itu enggak boleh begitu gitu. Enggak, tapi gimana? Logikanya gimana? Ini kan sederhana. Gini. Ketika ada tawaran proyek, maka kasusnya selesai. Itu logika sederhana. Iya, Aiman, begini. Kalau kita bicara hukum, itu kita nggak boleh bicara interpretasi atau analogi. Oke. Faktanya dulu, faktanya dia didatangi, dia mendatangi kan gitu. Ya. Lalu kemudian ditawari ke luar negeri, diservis, bahkan ditawari proyek. Triliunan. Tetapi akhirnya nggak jadi karena disuruh minta maaf. Ya. Nah itu selesai. Jangan kemudian kita berimajinasi. Saya koreksi kalau gitu. Ya. Jadi karena kasihan Egy-nya nanti kalau dia harus menjelaskan siapa yang bilang suap atau disuap dan lain sebagainya kan berat kita jadinya. Enggak. Oke, saya koreksi. Bukan soal menghentikan perkara. Tapi Anda mengatakan M minta maaf, kira-kira gitu kan. Jadi benarkah Pak Jokowi pernah menawarkan kepada Bung Egy agar dia minta maaf dan untuk minta maaf itu Egy akan memperoleh proyek triliunan rupiah? Clear ya.
Kemudian saya juga minta tolong kepada Bung Rasman, kan bisa kontak Bung Egy. Benarkah Anda mengatakan dan menyebarkan kepada Bung Michael antara lain kepada Bung Beni tadi Beni Parapat yang mengirimkannya ke Bung Refli bahwa Anda itu pernah ditawari oleh Pak Jokowi triliunan rupiah agar minta maaf. Ya, saya akan tanya kedua pihak. Proyek. Saya mau bilang itu sedemikian penting buat bangsa ini. Ini jauh lebih serius nih Bung Roy daripada soal ijazah palsunya. Mungkin dimulai, sebentar, jangan komentar. Jadi ijazahnya palsu kan? Enggak. Itu katanya soal jangan ijazah dipotong palsu. dulu Mas. Jangan dipotong karena Anda udah tahu bahwa saya sangat yakin bahwa itu ijazah asli, ya. Kalau Anda masih menyangka itu ijazah palsu, silahkan, itu opini Anda. Nah, kembali, ini adalah sebuah hal yang soal suap menyuap ini, walaupun barangkali Bung Refli tidak setuju dengan istilah suap menyuap, adalah sebuah peristiwa atau tuduhan yang sangat luar biasa dan harus diketahui oleh publik seluruh Indonesia. Ini adalah persoalan kita semua. Mungkinkah Pak Jokowi itu menyuap triliunan rupiah agar orang minta maaf terhadap dia? Nah, lewat proyek kan, belum tentu punya Pak Jokowi kan. Iya, lewat proyek. Jadi saya terima kasih sekali Bung Refli, Bung Michael sudah mengungkapkan sebuah informasi yang datangnya dari Egy Sujana dan isinya tuduhan kan, atau sesuatu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orang yang 10 tahun menjadi presiden itu sekarang melakukan, nah itu yang tadi saya tanya, nggak tahu saya secara hukum apakah kalau Anda menjanjikan 10 triliunan rupiah, proyek triliunan rupiah kepada seseorang, tapi dengan syarat orang itu minta maaf, apakah itu sesuatu yang melanggar hukum pidana atau tidak? Tapi menurut saya yang penting dari ini semua adalah yang itu. Ya, sepakat. Jadi sekarang Rasman aja mencoba untuk menghubungi. Iya, tadi udah disampaikan. Izin Bang, sedikit. Sebelum Michael ya, saya luruskan dulu Bang Ade. Saya menelepon Bang Egy tidak menanyakan abang minta maaf apa enggak Mas. Yang saya bilang, Bang, abang ngomong dong Bang. Ini sudah rame nih Bang. Tolong abang ngomong. Lalu ngomonglah beliau. Benar, saya ketemu dengan Jokowi. Tapi tidak ada minta maaf, bukan maaf-maafan. Tidak ada minta maaf. Nah, saya dari awal juga tidak bilang harus minta maaf. Dan Pak Jokowi juga nggak bilang harus minta maaf. Maaf-maafan datang ke ketemuan Pak Jokowi, maaf-maafan. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang muncul 1 triliun. Ya kan? Lalu kemudian muncul bahasa lagi tadi dari Bang Egy. Lah ini saya kira harus dikelirkan, karena ini akan tambah masalah. Oke. Kenapa saya bilang tambah masalah? Ya, karena teman-teman sebentar. Kalau kita melihat dari kedatangan Bang Egy lalu dikonfirmasi Bang Egy tidak ada maaf-maafan, artinya tidak ingin berbaikan. Seolah-olah beliau datang bertemu dengan Firaun. Mohon maaf ini Bang Refli kan? Begitu tadi kan? Di mata saya Pak Jokowi bukan Firaun. Nah, lalu kemudian kalau begitu bagaimana dengan surat dari Eli Daneti sebagai kuasa hukum Bang Egy yang mengatakan minta untuk restoratif justice? Lah ini kan kontraproduktif. Nah, kita konfirmasi, maka saya katakan Bu Ida juga harus ngomong. Dan faktanya ada suratnya, Bung Lecu ya. Ada surat permohonannya, beliau dipanggil ke penyidik. Nah, mana yang benar ini? Kalau ini tidak clear, saya kira ditunda dulu proses RJ-nya sampai terang benderang masalah ini. Supaya kita bagi kita juga tidak masalah. Mau perkara ini lanjut ke persidangan monggo, mau RJ juga monggo, mau tidak juga tidak masalah. Dan permohonan Makanya cabut cekal. sekjen aja nggak tahu lah 1 triliun itu. Permohonan cabut cekal juga. Maksudnya diapain? Dicabut cekalnya minta dicabut. Kan mau berobat Bang, nggak apa-apa lah dicabut cekalnya. Ini saya bacakan sedikit ya. Itu permohonannya gitu. Ya, saya bacakan sedikit ya. Sebenarnya yang ditanya Bang Ade tadi sudah itu ada dari mana? jawabannya. Itu yang mana lagi mau dibahas? Enggak, sebenarnya lanjutannya Bang Bang Egy Refli lagi. tadi. Udah selesai Bang Egy, Bang Egy udah selesai.